Jawaban iya, terlepas. Tadi dia pijat ya Pak? Kalau melepaskan hutang tidak masalah. Oh tadi udah saya pijat Pak. Udah saya pijat sebelumnya. Pas telepon dimulai udah saya pijat. Oh terus mati. Oh berarti ada yang naruh itu Pak. Iya saya udah naruh tapi putus-putus. Ustaz mohon dijelaskan pengertian golong tadi karena belum begitu mengerti. Jazakallah. Aduh sayang. Gharar berarti majhulul aqibah. Tidak jelas kesudahan dari saat kita melakukan akad, tidak jelas kesudahannya. Tidak jelas. Ini yang gharar. Seperti Anda membeli kucing dalam karung. Ini contohnya. Tapi nggak apa, kucing dalam karung. Kucing dalam karung tidak jelas aspeknya. Ya. Maka ini tidak jelas, ini dinamakan dengan gharar. Ketika itu Anda bayar, ditawarkan ini harganya sekian, lalu Anda beli. Ketika Anda lihat ternyata tidak sesuai dengan harganya, bisa juga ternyata lebih mahal dari harga yang Anda pikirkan. Ini yang dimaksud dengan gharar. Apakah perbedaan substansi antara asuransi komersil dengan takmin ta'amuni hanya pada akadnya saja? Tidak. Pada akadnya tadi iya, ini salah satu yang paling penting. Kemudian cara prosesnya tadi. Ya. Hay'ah al-Mahasabah wal-Murajaat Muassasatul Islamiyah menurunkan tentang hal-hal yang paling penting diperhatikan agar dia menjadi asuransi yang syariah. Kalau tidak salah di buku ada 9 hal yang dikatakan oleh IUIV tentang yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini. Pertama, hibah bersifat mengikat dicantumkan dalam anggaran dasar. Perusahaan pengelola wajib memiliki 2 rekening, harus 2 rekening. Bisa antara rekening perusahaan yang mengelola dengan rekening dana tabarruk, dana yang dikumpulkan tadi. Kemudian perusahaan mengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil, status dia sebagai wakil, bukan dia yang menerima uang tersebut. Jadi bukan kita bukan nyumbang pada perusahaan ini, nyumbang sebuah badan dana, bukan kita nyumbang kepada perusahaan, nyumbang kepada badan dana. Kemudian aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis, bukan perusahaan. Artinya aset dan uang yang milik adalah badan dana, bukan milik perusahaan tersebut. Ya. Boleh dicantumkan bahwa laba dan dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagai premi. Pada saat asuransi berlikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk tujuan sosial. Ketika tutup perusahaannya ini, dananya kemana? Harus dicantumkan di situ, bukan untuk perusahaan ini. Kemudian asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan usaha dan bisnisnya dan tidak boleh menanggung risiko atas perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan. Dan tidak ada jaminan ya risiko atas perbuatan yang tidak dibolehkan. Kemudian pengangkatan Dewan Syariah Asuransi, fatwa yang dikeluarkan Dewan ini mengikat dan wajib dipatuhi. Perusahaan pengelola juga harus ada auditor syariah dalam struktur pengurusan perusahaan. Ini diantara kerangka yang dibuat oleh IUIV untuk menjamin dia bersyariah atau tidak. Tanyakan kepada mereka, ada Dewan Syariah Anda atau tidak? Ada. Siapa orangnya? Kalau menurut Anda orang yang bukan orang syariah, kalau orang syariah kan berarti orang syariah tahu kan? Dia belajar syariah memang. Ijazah satunya syariah, S2 syariah, S3 syariah, ini minimal kan? Ada juga para ulama yang tidak ada ijazahnya juga ada, tapi ini kan minimal. Kalau ada ijazah satunya filsafat, S2-nya keagamaan, S3-nya tentang aliran apa begitu, bisa dia duduk Dewan Syariah. Ijazah tidak ada syariah. Maka tantangan kacau dia ijazah sama syariah Anda itu apa? Kalau ijazah satu S2 S3 adalah syariah, ya, bisa dikatakan dia Dewan Syariah. Karena ini masalah syariah. Dan setiap disiplin itu berbeda keahlian. Sama saja dengan bidang yang lain. Ya. Kedokteran umpamanya, bisa nggak dokter gigi dia melakukan bedah khusus Anda? Sama-sama dokter kan?
Kenapa dalam Islam semua bisa dicampurkan? Yang jurusan S1, S2, S3 bahasa Arab dinamakan juga dengan syariah. Tanyakan ijazah mereka masing-masing. Saya tidak promosikan bahwa ijazah saya S1, S2 syariah, bukan. Saya agar Anda ini kan sebuah standar untuk kefiqahan kan. Kalaupun tidak ada tidak masalah juga. Seperti para ulama kita banyak. Ketika Syekh Ahmad Amin Syinqiti yang saya buat Ubayyah, dia tidak punya ijazah, tapi dia guru para ulama besar Saudi Arabia. Dia asalnya orang Britania. Syekh Samin belajar lama kepada dia, Syekh Sadam, Syekh Fauzan. Dia biografi para ulama Saudi sekarang itu umumnya mereka belajar dengan Syekh Syinqiti ini. Ketika Raja Faisal ditunjuk Syekh ini sebagai anggota Dewan Fatwa, padahal dia bukan bermadzhab Hambali, tapi Raja Faisal mengangkat dia sebagai Dewan Fatwa. Karena mengangkat itulah raja. Tunjuk. Kemudian ada kenaikan, angkat segala macam kan ada biasanya kan. Bagian kenaikan pangkat ini menyatakan kepada raja bahwa Syekh ini tidak bisa dinaikkan pangkatnya karena tidak ada ijazah. Kata raja, gimana sih kamu? Harusnya dia berikan ijazah untuk kamu, bukan kita. Dia berikan ijazah untuk kita. Ini pantas apa tidak orang ini, alim atau tidak? Bukan kita yang mengukur ijazah dia. Itulah yang salah ya. Memang kita tidak berdoman pada ijazah, tapi ini sekarang merupakan standar kan? Tidak bisa untuk saya ahli bedah, tapi tidak pernah ada ijazah kedokteran diterima, dianggap sebagai apa? Tukang bedah, itu pembunuh berarti. Di bedahnya berulang tidak ada ijazah satu kedokteran. Langsung penjara langsung kan? Kenapa dalam agama bisa tanpa ada ijazah? Berbeda, kadang insinyur, kadang apa? Bisa semuanya yang sebagainya. Bolehkah menjadi agen penjualan makam syariah? Ya, kita di dalamnya sudah disediakan yayasan penguburan. Kita mendapatkan komisi penjualan, misal 1% dari harga tanah kapling, harga 35 juta. Ya, 35 juta kalau beli ada tanah, ada wakaf kepada kaum muslim bisa untuk 10 kuburan. Dan lebih baik dekat dengan orang fakir miskin dalam kuburan daripada dekat dengan orang kaya. Karena biasanya orang kaya jarang selamat, orang fakir miskin yang selamat. Nah, nanti bertetangga di dunia. Cari orang yang baik, di akhir juga cari tetangga yang baik. Ya. Maka sebaiknya jangan ikut hal ini. Kalau Anda ingin menyumbang, sumbangkan dengan kaum muslimin banyak ini. 35, kalau ada 10 orang berapa dia? 350 juta. Di sebagian tempat dapat karena ini karena satu hektar. Di pikiran-pikiran yang orang sih cepat. Ini bisa Anda membantu kaum muslimin. Satu hektar berapa jiwa yang bisa Anda bantu di sana? Akan mengalir pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini sedekah jariyah. Ada 10 orang sekarang mendaftar sini, daftarkan saja sekarang, tidak bikin yang lebih syar'i. Ustaz, bolehkah kita klaim asuransi jasa raja atas musibah kecelakaan dan bagaimana hukumnya? Kita katakan tadi kan kita dipaksakan. Baterainya di sana aja masih alhamdulillah. Sebentar lagi baterainya juga habis. Tadi kita katakan bahwa dipaksa Anda menggunakan angkutan ini dipaksa untuk ikut dalam asuransi tadi. Anda tidak mau, kalau dipisah Anda tidak mau. Tapi kan Anda mesti setiap ini Anda sudah termasuk di sana harganya. Berarti ini termasuk asuransi yang dipaksa. Berdosa atau tidak? Tidak. Ya, tidak berdosa. Dengan demikian bukan berarti Anda tidak boleh naik pesawat, naik kereta api, naik bus. Ya, bukan berarti demikian. Transjakarta juga ada tiketnya kan? Berarti ada asuransinya pasti. Kalau ada tiketnya pasti ada asuransinya. Bisa Anda kemana-mana naik motor pribadi, kendaraan sendiri, itu kalau punya. Kalau enggak, jalan kaki, jalan sepeda, repot kan. Dan Islam bukan ini tujuannya. Bukan ini tujuannya. Bukan untuk merepotkan manusia. Maka dalam keadaan bisa, ini dinamakan hajah. Al-hajah tanzilu masalah ad-darur amatan kana wa khassa. Hajah seperti ini bisa dalam darurat namanya.
Anda memang mengatakan saya tidak darurat untuk naik ini, bisa jalan kaki walaupun 3 hari. Dia masih bisa, tapi kan ini hampir sama dengan darurat. Dan dikatakan bahwa hajat, dan ini umum sifatnya kan, kecuali ada pilihan lain. Umum sifatnya, maka insya Allah tidak mengapa Anda membeli tiket ini. Sekarang bila terjadi musibah dan keluarga Anda mendapatkan ganti rugi dari pihak asuransi jasa haji, apakah halal atau tidak kembali kepada yang pertama tadi? Syekh Sa'd bin Turki Al-Khaslan mengatakan halal al-ghurmu bil ghurmi. Dan memang lebih bawah perkirakan berapa selama ini yang bayar kepada jasa haji, diperkirakan. Bila mungkin diperkirakan. Bila tidak, kalau Anda fakir miskin, puji Allah, alhamdulillah, berarti halal untuk Anda semuanya. Tapi tentu sesuai dengan hajat. Kalau asuransi 100 juta, kebutuhan Anda tidak sampai segitu, sisanya keluarkan. Berarti Anda tidak miskin lagi. Miskin ini tidaknya itu kebutuhan Anda setahun. Kebutuhan Anda dengan orang yang Anda berikan nafkahnya, umpamanya setahun itu cuma sekitar 50 juta. Dapat ganti ganti rugi asuransi 100 juta. Berarti Anda kaya sekarang. Lebih dari kebutuhan Anda 50 juta. 50 juta ini halal, 50 juta lagi keluarkan untuk miskin yang lain. Jelas? Ya. Yang menentukan yang menentukan gaji ini berapa, ini berapa, gitu ya. Sudah dihibahkan. Terus kasih wakilnya atau suruh ikut gitu. Ya. Kalau bentuknya biasa tanpa ada perusahaan, Anda dan keluarga kan gampang saja. Kalau dalam keluarga, tentu tokoh-tokoh dalam persukuan tersebut atau keluarga tersebut, dia akan menentukan berapa pantasnya. Atau dia sendiri yang mau mengelolanya, dan tentu dia bisa kita sepakat dengan dia. Bila dalam bentuk sebuah lembaga, kita juga bisa sepakat dengan melihat ketentuan dia. Menurut kita cocok nggak 20% umpamanya sebagai wakalah dia, terus menagih kertas segala macam buat gaji dia, mengaturnya, mencarikan klaimnya, kemudian melihat ini datanya asli atau tidak, kemudian mencari dokter yang melihat umpamanya atau pihak yang melihatkan ini sesuai atau tidak, pantas atau tidak, ya. Bila menurut Anda pantas, Anda redo bayar 20, berarti yang dana tabur Anda hanya 80%. Dan 20% adalah biaya untuk pengelolaannya. Jelas? Bisa kita bisa menentukan juga kan? Ketika kita tidak setuju 20%, ini kemahalan mas, kecilin dikit. Kalau dia setuju akan dikurangi kan dia. Ya, kalau dia tidak setuju, ini sudah maksimum, sudah minimal ini, berarti tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan swasta. Di perusahaan saya tersebut ada semacam jaminan kesehatan. Bagi anggota keluarga yang ikut jaminan tersebut, maka secara otomatis dipotong sekian ribu rupiah dari gaji bulanan. Kalau ini dipotong, kan bukan gratis. Jika ada pengajuan klien karena sakit atau operasi di rumah sakit rujukan, maka diganti sesuai dengan platform yang telah ditentukan perusahaan. Jika tidak, maka tidak ada penggantian dan pemotongan setiap bulannya. Tidak ada penggantian dan pemotongan setiap bulannya tetap berjalan. Namun di perusahaan yang ada dokter, jika berobat tidak bayar, hanya gratis. Namun di perusahaan yang ada dokter, jika berobat tidak bayar gratis. Mohon menjelaskan hukum. Berarti ini dipotong. Kalau dipotong, potong dan peraturan kerjaan boleh nggak potong begitu? Biasanya kan diberikan cuma-cuma oleh perusahaan. Kalau tidak ada peraturan, berarti Anda tidak dipaksa sebetulnya. Walhasil, tidak memungkinkan untuk mengatakan tidak, katakan tidak. Tapi bila tidak memungkinkan dipotong langsung, ya apa boleh buat? Ya, Anda terzolimi dan haram. Dan bagaimana penggunaannya? Seperti yang kita jelaskan. Sejauh sebesar yang Anda, menurut pendapat
Setelah tadi boleh, tapi yang lebih warak, lebih kuatnya sebesarnya premi yang Anda bayar halal, sebesar itu tidak. Saya kira sampai di sini dulu aja ya. Sekarang saya selesai. Semoga bermanfaat ya, dan bisa membuat solusi-solusi baru. Tidak mesti mamanya di sini dimanapun. Ya. Dengan demikian Anda bisa bukan sekedar memperbaiki akidah umat saja, tapi bisa menyelamatkan umat dari kemiskinan, dari kefakiran, dari susahnya berobat, dari susahnya biaya pendidikan, dan menjadi solusi Anda yang ada di tengah masyarakat. Karena ini adalah nikmat bagi semua alam, bukan saja sisi akidah yang paling penting, tapi sisi yang lain juga merupakan rahmat Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.